Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kiranya sukacita daripada Allah, berkat pemeliharaan dan penyertaannya sempurna atas kehidupan kita. Amin. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Walaupun perayaan kali ini agak berbeda daripada perayaan sebelumnya, karena kita ada di tengah pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukur kita buat kemerdekaan yang sudah kita dapatkan saat ini. Sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk bangsa yang sudah Engkau anugerahkan kemerdekaan selama 75 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah, memberkati rakyat Indonesia, dan membawa Indonesia semakin maju, aman, makmur, dan sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka itu adalah artinya bebas dari tekanan, jajahan, atau kuasa lain, menjadi mandiri dan berdaulat. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu mendapat status kewarganegaraan kita itu karena Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan ini kita dapat karena pengorbanan dan rela mati dari para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tidak lama setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu yang akhirnya menarik pasukan Jepang mundur dari Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mandiri sampai saat ini. Selain kita adalah warga negara Indonesia, jangan lupa kita juga adalah warga negara surga. Seluruh manusia sudah terjual atau di bawah kuasa maut dan dosa yang berujung pada kematian. Tapi oleh karena Kristus Yesus yang memberikan nyawanya ganti kita dan mengalahkan maut dengan kematiannya, maka manusia dibebaskan dan dimerdekakan dari maut kepada hidup. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 36, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini merujuk kepada Tuhan Yesus. Kemerdekaan manusia dari kuasa maut dan kuasa dosa ini bukan hasil usaha manusia, tapi karya Kristus yang kemudian dianugerahkan kepada kita. Lewat darahnya kita terbebas dan merdeka, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap maut yang menguasai itu, sehingga barang siapa yang menerima Yesus berarti menerima kemerdekaan. Kematian yang kekal berganti kehidupan yang kekal. Namun sama seperti orang Israel yang dimerdekakan dan dibebaskan dari kuasa Mesir, tapi masih memiliki pikiran yang belum merdeka. Mereka masih punya cara berpikir perbudakan dan berpikir yang salah. Demikian juga ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tentu saat itu juga dosanya diampuni, maut tidak lagi berkuasa atasnya, dan otomatis tidak lagi menguasai hidupnya. Tapi cara berpikir seseorang itu tidak serta-merta berubah, tapi masih harus diubah tahap demi tahap. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan hendaklah kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang masih di bawah perbudakan, pikiran-pikiran yang tertutup ini masih menguasai orang percaya sekalipun dia sudah diselamatkan. Sehingga orang yang pikirannya salah akan menggerakkan hidupnya untuk berbuat salah juga. Maka disinilah firman Tuhan harus terus-menerus membersihkan pikiran kita. Kita harus memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk dibasuh oleh firman Tuhan, untuk pikiran-pikiran yang lama itu boleh bersih dari pikiran kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32, kalau kebenaran itu engkau tahu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita tahu firman Tuhan, maka kita dimerdekakan
dari pikiran-pikiran yang terkutuk. Kita pun bebas dari dosa yang lahir dari pikiran yang salah, sehingga kita tidak binasa seperti orang Israel yang dimerdekakan dari Mesir, tapi binasa di perjalanan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Pikiran-pikiran bangsa Israel yang masih dikuasai perbudakan, inilah yang membuat mereka terus memberontak kepada Tuhan. Kita pun seperti itu. Ketika pikiran kita masih pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang terkutuk, pikiran-pikiran dosa, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Orang sudah dimerdekakan dari dosa, tapi tidak punya kemampuan untuk hidup sebagai orang merdeka, sama saja belum merdeka. Maka Alkitab katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 7, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang yang sudah menerima kemerdekaan, tentu dalam menjalani kehidupan kita butuh kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman. Karena kalau tidak, kita juga tetap akan binasa. Roh Allah atau Roh Kuduslah yang memampukan kita dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita, mengatasi ketidakmampuan kita. Oleh Rohnya kita sanggup melakukan apapun dalam menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita sanggup menjadi pelaku firman Tuhan yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan salah gunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan. Karena kita sudah dimerdekakan dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Kalau kita melakukan kejahatan, maka kemerdekaan itu akan menjadi sia-sia dan kita akan tetap binasa. Yang kedua, berdirilah teguh dan jangan goyah. Firman Tuhan katakan Galatia 5 ayat 1, tetaplah berjalan dan hidup sebagai orang dan jangan mau diperhamba dosa lagi, supaya jangan binasa. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan mau diperbudak dosa lagi, supaya kita jangan binasa. Yang ketiga adalah melayani sesama dengan kasih. Dalam Galatia 13 dikatakan, layanilah sesamamu dengan kasih sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang keempat, hiduplah sebagai hamba Allah. Sehingga ketika kita melakukan ini semua sebagai orang merdeka, maka kita akan sampai pada tujuan kemerdekaan itu, yaitu kehidupan yang kekal. Biarlah kita semua mempergunakan kemerdekaan ini dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara surga tetap berjalan dalam kemerdekaan yang sudah kita raih. Kemerdekaan yang kita raih ini, yang kita terima ini adalah hasil pengorbanan dan kebebasan. Sangatlah kita wajib, sangatlah kita harus untuk menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Dimanapun kita berada, biarlah kita hidup sebagai orang-orang merdeka, menjadi berkat bagi bangsa kita, menjadi berkat bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!